Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Adib Muhammad Hafid, salah satu mahasiswa MM FEB UGM Kampus Jakarta. Perkenankan hari ini mencoba untuk menyampaikan proposal penelitian saya sebagai salah satu pemenuhan tugas untuk mata kuliah RMIC yang diampu oleh Profesor Nurul Indarti. Proposal penelitian ini saya coba bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama terkait dengan konsep ide penelitian, kemudian yang kedua adalah nilai penting dari penelitian itu, yang ketiga adalah terkait dengan unsur kebaruan dari penelitian yang akan saya sampaikan, yang keempat terkait dengan konsep utama yang akan digunakan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah terkait dengan rencana penelitian. Yang pertama terkait dengan konsep ide. Dalam penelitian ini saya mengangkat salah satu perusahaan di mana saya tempat bekerja, yaitu perusahaan PT Birawa Steel. PT Birawa Steel sendiri merupakan salah satu produsen dengan produk utama berupa baja tulangan, baik itu baja tulangan polos ataupun baja tulangan ulir, dan ada juga produk turunan yang berupa Katuleng, Birawa Steel Stir Up, Cut and Bend, dan Wearmesh atau WRG. Birawa Steel sendiri berdiri sejak tahun 1973 yang kemudian diakuisisi oleh Hutama Karya, yaitu oleh anak usaha PT HK Aston pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2021, saham PT HK Aston dialihkan ke anak usaha lain dari Hutama Karya, yaitu PT Hutama Karya Infrastruktur. Saat ini komposisi pemegang saham untuk PT Hutama Karya Infrastruktur adalah 65%, dan untuk PT Birawa Sukses Makmur yaitu 35%. PT Birawa Steel sendiri berada di Jalan Margomulyo nomor 6 Tandas Surabaya untuk produk utamanya berupa baja tulangan polos dan ulir, serta di Jalan Margomulyo C7 Tandas Surabaya untuk produk turunan. Kemudian di Jakarta juga ada sebagai kantor perwakilan di HK Tower lantai 3 di Cawang, Jakarta Timur. Kemudian, berdasarkan literatur dan interview awal, didapatkan beberapa informasi terkait PT Birawa Steel ini. Yang pertama, produk utama berupa produk baja tulangan sudah memenuhi standar SNI yang berlaku, yaitu SNI 2052-2017 tentang baja tulangan beton. Kemudian yang kedua, terkait dengan kapasitas produksi, ternyata kapasitas produksi PT Birawa Steel ini untuk baja tulangan sebesar kurang lebih 300.000 ton. Namun, kapasitas tersebut baru terpakai atau terrealisasi per bulannya hanya sekitar 40-45% dari total kapasitas. Kemudian yang ketiga, PT Birawa Steel ini masih bergantung pada segmen konsumen akhir atau langsung pengguna. Nah, yang keempat, saat ini konsumen PT Birawa Steel banyak mengalami kendala finansial sehingga proses pembayaran kepada PT Birawa Steel terhambat, begitupun rencana pembelian baja tulangan atau purchase order selanjutnya juga mengalami keterlambatan. Atas dasar tersebut, saya coba untuk merangkum. Di sini terdapat peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan yang akan mendasari penelitian yang coba saya angkat. Yang pertama terkait dengan peluang, tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata produksi yang dilakukan oleh PT Birawa Steel ini belum mencapai kapasitas maksimal 300.000 ton. Kemudian peluang yang kedua, bahwa tadi sudah saya sebutkan juga PT Birawa Steel ini kan konsumennya cenderung konsumen akhir. Ada peluang di mana konsumennya berupa distributor ataupun pengecer atau retailer. Nah, ancaman yang ada yang pertama terkait dengan konsumen end user atau konsumen akhir yang saat ini menjadi konsumen mayoritas dari PT Birawa Steel itu saat ini sedang mengalami masalah finansial. Sehingga PT Birawa Steel harus mencoba untuk beralih ke konsumen lain atau mencoba untuk
memperbaiki masalah dengan konsumen yang saat ini telah berlangsung. Kemudian yang terkait dengan kekuatan, yaitu kekuatan internal dan kelemahan internal. Untuk kekuatan sendiri, bahwa PT Birawa Steel ini sudah memenuhi standar nasional Indonesia yang berlaku SNI 2052-2017 tentang baja tulangan beton. Kemudian kekuatan yang kedua, bahwa PT Birawa Steel ini sudah terbukti mensuplai kebutuhan-kebutuhan proyek nasional, yaitu jalan tol, gedung, infrastruktur, dan lainnya. Jalan tol Trans Sumatera salah satunya, itu hampir 80-90% baja tulangannya berasal dari PT Birawa Steel. Namun, selain kekuatan ada juga kelemahan, yaitu bahwa lebih dari 50% dari penjualan baja tulangan PT Birawa Steel itu masih untuk internal PT Hutama Karya. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagaimana PT Birawa Steel harus mampu untuk mengembangkan konsumen. Oleh dasar itu, saya coba mengangkat penelitian di mana ada peluang PT Birawa Steel untuk masuk ke dalam pasar retailer atau pengecer. Maka coba saya angkat bagaimana sih ketika PT Birawa Steel ini memasuki pasar pengecer atau retailer. Nah, nilai penting dari penelitian ini, dari tadi yang coba saya sampaikan, ini coba saya lebih rinci lagi. Sebenarnya berangkat dari pentingnya dari suatu inovasi bagi perusahaan. Tentu kita ketahui bahwa inovasi ini menjadi salah satu hal utama di dalam perusahaan agar dia bisa bertahan hidup, agar bisa sukses berkompetitif dengan kompetitor lainnya. Tentunya proses inovasi ini tidak gampang, tidak mudah. Tentunya harus didahului dengan bagaimana sih peluang yang ada, kemudian bagaimana menemukan sumber daya, mengembangkan usaha, dan bagaimana menangkap nilai dari peluang tersebut. Nah, untuk dimensi inovasi, seperti yang sudah kita pelajari bahwa inovasi itu ada inovasi produk, proses, posisi, dan paradigma. Untuk yang ini nanti penelitian ini adalah inovasinya inovasi proses. Kemudian terkait dengan isu strategis bangunan konstruksi, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia itu diketahui sebagai negara yang sering mengalami gempa bumi. Hal itu kenapa terjadi? Dari salah satu sumber disebutkan bahwa gempa bumi di Indonesia disebabkan karena Indonesia itu banyak tempat-tempat yang memiliki tektonik yang aktif. Kemudian Indonesia juga termasuk jalur Ring of Fire, dan negara Indonesia ini juga memiliki gunung-gunung berapi yang terbanyak di dunia. Oleh karena sering terjadi gempa bumi, maka terdapat fenomena penggunaan baja tulangan, di mana Kementerian PUPR ini mensyaratkan bahwa untuk meminimalisir risiko bangunan runtuh akibat gempa, maka bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas bangunan, di mana salah satunya dengan menggunakan baja tulangan bermutu SNI. Nah, untuk fenomena yang dihadapi PT Birawa Steel sendiri, bahwa PT Birawa Steel saat ini sudah memenuhi SNI, hanya saja masih bergantung pada segmen konsumen akhir. Belum bisa untuk memasuki segmen konsumen lainnya, misal distributor atau retailer. Nah, dalam hal ini penelitian yang saya angkat adalah terkait dengan memasuki segmen retailer, di mana pada akhirnya nanti akan muncul rekomendasi terkait dengan aksi-aksi yang perlu dilakukan, kegiatan perlu dilakukan, dan ukuran kinerja keberhasilan memasuki pasar retailer. Sebagai ringkasan, nilai ini penting, penelitian ini penting karena nantinya akan sebagai salah satu solusi dalam menciptakan nilai komersial dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Di mana yang semula PT Birawa Steel masih menyasar segmen konsumen akhir, akan mulai memasuki segmen konsumen retailer atau pengecer.
Nah, terkait dengan poin ketiga, unsur kebaruan, seperti yang tadi sudah cukup banyak saya sampaikan gitu ya, bahwa saat ini kondisi existing PT Birawa Steel sebagai produsen itu menyasar konsumen pelanggan akhir. Ini coba saya sampaikan bahwa pasokan itu sebenarnya kan bergerak dari awal mula dari pemasok, kemudian ke produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan. Nah, dalam hal penelitian ini, saya mencoba mengangkat unsur kebaruannya bagi PT Birawa Steel, yaitu PT Birawa Steel mencoba untuk bagaimana sih kalau misalkan masuk ke pasar pengecer atau retailer. Bagaimana strategi bisnis dan rencana bisnisnya agar bisa berjalan dengan baik, sistematis, dan juga terperinci. Nah, unsur kebaruan yang lain, sebagaimana tadi sudah berkali-kali saya sampaikan, ketika memasuki pasar konsumen akhir, berarti kan PT Birawa Steel ini adalah model bisnis to consumer atau bisnis langsung ke konsumen. Nah, ketika masuk ke pasar retail, maka akan berubah. Akan menambah model bisnis baru, yaitu bisnis to business. Di mana ketika memasuki model bisnis ini tentunya akan ada perbedaan terkait dengan operasi distribusi, kemudian volume penjualan, area penjualan, proses penjualan itu sendiri, dan pembayaran. Nah, inilah yang nantinya akan secara detail akan coba diteliti di dalam penelitian ini. Nah, beberapa poin 4 adalah konsep utama yang digunakan. Beberapa konsep utama yang digunakan, yang pertama adalah ketergantungan pelanggan. Maksudnya, di mana produsen ini apabila tergantung kepada satu jenis pelanggan, itu biasanya terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama adalah kerentanan terhadap perubahan strategi dan kesehatan pelanggan dominan. Yang kedua, hilangnya kekuatan negosiasi yang dapat mengurangi margin keuntungan. Yang ketiga adalah sedikit insentif untuk mengembangkan fungsi pemasaran dan penjualan yang dapat membatasi pertumbuhan di masa mendatang. Oleh karenanya, ketergantungan terhadap salah satu pelanggan ini harus mulai dicari alternatifnya. Dengan apa? Dengan inovasi bisnis. Di mana inovasi ini merupakan suatu keharusan bagi organisasi agar bisa bertahan hidup, mendukung kesuksesan kompetitif dengan cara mengenali peluang, menemukan sumber daya, mengembangkan usaha, dan menangkap nilai. Adapun dimensi inovasi ini cukup beragam, yaitu dari inovasi produk, proses, posisi, dan paradigma. Kemudian konsep utama yang digunakan ialah bagaimana sih perbandingan antara bisnis to konsumen atau bisnis ke konsumen dan bisnis to bisnis atau bisnis ke bisnis. Yang pertama adalah terkait dengan volume. Tentunya untuk bisnis ke konsumen langsung itu biasanya itu volumenya dalam jumlah penjualan yang banyak. Kalau bisnis ke bisnis biasanya relatif sedikit. Kemudian terkait dengan harga, bisnis ke konsumen karena volume banyak biasanya diskusi harganya relatif lebih rendah dibanding dengan bisnis ke bisnis ke retailer gitu. Itu harganya biasanya relatif lebih tinggi. Kemudian terkait dengan nilai yang dipandang oleh konsumen, biasanya untuk yang kita ketika langsung ke konsumen akhir itu biasanya dinilai pada tingkat kenyamanan. Kemudian apabila ke bisnis lainnya, kita jual ke bisnis lainnya, dalam hal ini adalah retailer, maka yang akan dilihat adalah efisiensi. Kemudian untuk jangka waktu dan siklus, apabila langsung ke konsumen akhir, maka akan relatif lebih pendek, short term dan short sales. Apabila ke bisnis dalam hal ini retailer, maka biasanya adalah bersifat lebih panjang atau long term dan long sales. Atas dasar-dasar tadi, ini coba saya sampaikan terkait dengan poin kelima, yaitu rencana penelitian. Saya mengangkat terkait dengan ide pengembangan usaha dengan tema yang saya beri tema itu rencana bisnis baja tulangan beton PT Birawa Steel pada segmen retail atau pengecer.
Adapun pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, diantaranya adalah untuk pertanyaan penelitian, mengapa sih PT Birawa Steel perlu memasuki penjualan pada segmen pasar retail? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, bagaimana rencana bisnis PT Birawa Steel supaya memasuki pasar retail dengan sistematis dan terperinci. Ini saya tekankan dengan sistematis dan terperinci agar hasilnya maksimal. Dari pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengidentifikasi pentingnya PT Birawa Steel memasuki penjualan pada segmen pasar retail. Yang kedua adalah menyusun rencana bisnis agar PT Birawa Steel bisa memasuki pasar retail dengan sistematis dan terperinci. Di antaranya terkait dengan rencana pemasaran, operasi, sumber daya, manajemen, dan keuangan. Kemudian tujuan penelitian tersebut juga secara spesifik saya coba jabarkan ke dalam bentuk SMART Goals, di mana yang pertama terkait dengan spesifik sendiri, tujuannya jelas, tujuannya adalah bagaimana membuat rencana bisnis PT Birawa Steel memasuki pasar segmen retail. Kemudian spesifiknya dalam hal penting, ini penting karena menciptakan nilai komersial, meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Kemudian aspek-aspek yang terlibat, ini jajaran manajemen atau direksi, manajer, dan tim pengembangan. Kemudian retailer sendiri sebagai segmen yang akan kita tuju, konsumen potensial yang nantinya akan kita lihat bagaimana model pembelian kepada retailer yang akan mempengaruhi bagaimana penjualan kita ke retailer. Kemudian lokasi penelitian sendiri ada di PT Birawa Steel, yakni yang ada di Surabaya dan di Jakarta. Kemudian retailer-retailer lokal dan konsumen-konsumen potensial. Untuk poin measurable, analisa yang dilakukan adalah landasan konseptual dan kontekstual. Jadi konseptual berdasarkan teori-teori nanti akan dibandingkan atau dipadukan dengan landasan kontekstual berdasarkan praktikal yang ada di PT Birawa Steel. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri dilakukan dengan cara observasi, survei atau kuesioner, in-depth interview, serta satu lagi sebenarnya terkait dengan studi literatur. Target waktunya itu dilakukan selama 3 bulan. Kemudian terkait dengan poin achievable, sebenarnya penelitian ini menurut saya itu atau menurut penulis itu realistis ya. Karena terkait dengan kemampuan produksi PT Birawa Steel yang saat ini masih belum memenuhi kapasitas real dan kesesuaian spesifikasi sesuai SNI. Kemudian sumber daya yang akan dipakai itu alat produksi yang sudah terpasang, ketersediaan sumber daya material yang mumpuni, dan material bahan baku yang tersedia. Kemudian pada poin achievable ini juga proses penelitian ini dilakukan sebisa mungkin secara runtut dan sistematis agar bisa bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian relevan, poin relevan, tentunya penelitian ini relevan khususnya sesuai dengan misi perusahaan, di mana misi perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan, menjadi bisnis mitra terpercaya, memenuhi kebutuhan produksi baja tulangan, dan mengembangkan kapasitas dan kapabilitas. Kemudian terkait dengan time bound, ini coba saya sampaikan terkait dengan kerangka waktu penelitian ini. Yang pertama, penguatan latar belakang ini saya lakukan pada bulan ini, bulan Juli 2023. Kemudian penetapan fokus masalah juga akan saya tetapkan atau saya selesaikan dalam bulan Juli ini. Kemudian pengumpulan dan pengolahan data dilakukan pada bulan Agustus atau bulan depan. Kemudian validasi data akan saya lakukan pada bulan September. Kemudian analisa dan penarikan kesimpulan sampai akhirnya muncul rekomendasi akan diselesaikan atau dilakukan pada bulan Oktober 2023. Kemudian terkait dengan sumber data, metode pengumpulan data, analisa data, sumber datanya tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini sumber datanya adalah dari
pengecer atau retailer, kemudian konsumen potensial, jajaran manajemen, dan studi literatur. Atau bisa disingkat, sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Kemudian metode pengumpulan datanya yang pertama dengan observasi, dengan tujuan untuk melihat perilaku penjualan baja tulangan di pengecer atau retailer. Kemudian surveinya berupa kuesioner dengan web based. Responden yang diharapkan ialah 30 minimal. Kemudian dilakukan in-depth interview juga, narasumbernya 5, diantaranya adalah 3 dari jajaran manajemen perusahaan, kemudian 2 dari retailer. Minimalnya 30 menit per narasumber, sehingga data yang dihasilkan harapannya ialah data yang sudah saturasi. Kemudian studi literatur juga dilakukan dengan melihat profil perusahaan dan laporan tahunan perusahaan. Dalam hal analisa, metode analisa data yang dilakukan adalah analisa kualitatif dengan teknik analisanya seperti yang tadi saya sampaikan. Metode pengumpulan datanya, 4 macam metode pengumpulan itu dilakukan triangulasi. Kenapa triangulasi? Karena murni sebagai penulis, saya tentunya akan memiliki tingkat subjektivitas. Diharapkan dengan adanya triangulasi ini, subjektivitas penulis bisa diminimalisir sehingga bisa menghasilkan laporan penelitian yang baik. Kemudian yang terakhir, mungkin ini sebagai penutup juga, manfaat penelitian. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada praktisi, kepada PT Birawa Steel agar mempertimbangkan masuk dalam segmen pasar retail. Kemudian yang kedua, agar dalam menyusun rencana bisnis memasuki segmen pasar retail ini bisa tersusun dengan baik, dengan sistematis dan terperinci. Kemudian yang kedua adalah manfaat untuk pembaca secara umum, bisa memberikan pembelajaran terkait dengan rencana pengembangan bisnis produk baja tulangan. Ini beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan mohon maaf juga apabila penyampaian ini terlalu singkat. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Prof. Nurul. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.